aja daripada orang yang join kali ini. Oke, nih nggak ada orangnya ya. Yang kedengaran lo ya. Sumpah nih nggak connect kata gue sih. Connect kan? Connect. Satu orang baru join. Oke, terima kasih udah siap hadir kak. Oke, diajak teman-teman yang lain karena sebentar lagi bakalan mulai nih untuk menyapa atau mengenal lebih dekat calon ketua IAICJ periode 2021-2023, calon nomor urut 2 yaitu Muhammad Agus Fadlan. Sebenarnya masih tersisa 5 menit lagi sih, 5 menit lagi. Terima kasih juga udah hadir. Mungkin yang baru hadir bisa mempersiapkan pertanyaannya atau meluangkan waktunya. Dan kami harap di sini udah melaksanakan sholat isya semua ya. Oke, bersatu orang nih. Ntar kita ramein dulu di grup sebelah. Oke bang, sip. Oke, baru 2. Mungkin teman-teman satu angkatan, teman-teman satu regionalnya bisa menyerukan teman-temannya supaya lekas bergabung bersama kita di sini. Nice, sambil menyiapkan perangkat yang lain ya. Chargernya mungkin bisa disiapin. Oke, wait, kita persiapkan dulu deh. Semacam bentuk gadget oh nih sip, bersatu orang nih gabung ya. Oke bang, kita budayakan on time. Siap, jam 8. Kemarin cukup on time juga sih, bersatu orang. Tak lagi males cuap-cuap nih. Kami ulangi lagi pada malam hari ini, bakal bercerita, bakal mengenal lebih dekat, bakal menyapa calon kandidat ketua IAIC periode 2021-2027 sih, yaitu Muhammad Agus Fadlan dari Pansus atau angkatan 6. Oke, udah berjuang. Ada Fadli Afif. Hai Fadli Afif, selamat bergabung. Mungkin yang kemarin belum nonton atau belum menyaksikan, ada Ustadz Polanda nih. Cila, alhamdulillah disaksikan. Tetap stay tune terus Mr. Polanda. Ada Ahwani _al. Oke, terima kasih, udah lumayan, udah 4 orang yang mulai join. Kita tunggu kandidatnya gabung dulu. So far belum ada dari Fadlan sendiri masuk. Kemarin juga udah bincang-bincang dengan Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam. Oke, kepotong terus nih saya nih. Kemarin udah gabung lagi nih Gustia Ulfa. Man juga udah cerita dengan kandidat yang nomor 1. Lumayan sih, ngobrol asik, cerita tentang visi misi, struktur organisasi, apa yang dikeluh kesah. Ternyata ya apa yang dikeluh kesah beliau selama ini juga sama sih yang apa yang dirasain di alumni kita. Sebenarnya alumni kita tuh udah banyak, udah sekitar 11 angkatan. Berarti kalau misalnya 11 angkatan 1 sampai angkatan 6 itu kalau nggak salah sekitar 60 orang. 6 kali 60 jadi sekitar 360. Terus juga dari angkatan 7 sampai angkatan 11, 7, 8, 9, 10, 11, 5.
5 dikali 100 ya, kurang lebih 100 sampai 110. Oke, kita ambil 100, 5 kali 100, 500. Berarti udah ada sekitar 1100. Oke, let's say 1200 alumni. Wow, lumayan gede sih. Ini nggak ada penambahan nih. Dari tadi cocok sendiri. Ntar kita pancing di grup nih. Sepi, masih sepi nih. Gas dah nih. Oke, udah terima kasih NHL Maula udah melambaikan tangannya. Ada Kofifa Octasia. Jadi mohon maaf ya kalau memang nggak kenal, cuma bisa menyapa. Ada Remo, ada Adika 20. Wow, ini kelihatannya angkatan-angkatan anyar kali ya, memang antusias mengikuti IAIC Talk kayak gini. Salam kenal semuanya. Bagi yang udah gabung, alhamdulillah ada 5 orang yang gabung. Diharapkan bisa stay tune sampai akhir kegiatan yuk. Jadi semisal nanti yang belum kenal sama Fadlan atau Bang Fadlan atau Kak Fadlan, Mas Fadlan, bisa lebih kenal lagi, udah tahu visi misinya. Ada Kak Fitia Marza. Ini kalau nggak salah angkatan 1 ya Kak Fitia Marza ini. Halo Kak, salam kenal Kak. Oke, udah 6 orang. Ada Safar, salam kenal Bang, angkatan 9 menyimak. Siap, diajak kawan-kawan lainnya, salam kenal. Angkatan 9 menyimak. Good. Angkatan 9 nih namanya apa sih? Soalnya namanya udah mulai aneh-aneh. Ini ada Dika Dayu, Bang, oh iya. Ada Muhammad Zia. Nah nih ada Ahmad Salim Ridwan lagi nih, katanya memang setia mengawal pemilihan ketua alumni ini ya. Saya hai buat saya dong Mbak. Hai. Oke, ada Agri Yazid udah 10 orang. Agnesio nih, Agnesio 9 yo. Agnesio 9. Oke. Pertama tuh The Legend, yang kedua tuh Tandu, yang ketiga tuh Tangga, yang keempat Pangkat, yang kelima Pionir. Ya sih, yang 6 tuh Pansus, 7 Atomic, 8 apa nih? 8 belum buka kepean sih. 8 apa sih? 8 9 tadi Agnesio ya. 9 Agnesio, 10 tuh Elzafor kalau salah ya. Elzafor. 11 itu 11 tadi apa sih? 11 Elisiano. Enggak tahu sih namanya. Mungkin yang bisa chat. Oh, Alliance. Alliance. Oke, udah lumayan banyak, 11 orang. Bridgingan kita kali ini berhasil memukau CL. Terima kasih udah mengirimkan love. Ahmad Salim Ridwan, semangat Bang Aris. Oke, thank you. Di grup sebelah ya. Efrosia, nah itu 11. Efrosia, aduh namanya makin susah. Angkatan 7, 8 tadi Agnesio ya. 8 apa sih kalau 8? Alliance, 8 Alliance, 9 Agnesio. Oke, benar. 8 Alliance, 9 Agnesio, 10 Elzafor, 11 Efrosia. Oke, kita rekap ulang yo. Yang pertama tuh The Legend, yang kedua tuh Tandu, yang ketiga itu Tangga, keempat Pangkat, kelima Alliance, kelima Pionir, kelima Pionir, 6 Pansus, 7 Atomic, 8 Alliance, 9 Agnesio, 10 Elzafor, 11 Efrosia. Oke, 3T, 3P, 3A, 3E. Itu kunci sih ya. Pionir, oke, bener. Angkatan 5 Pionir. Udah 16 orang, udah lumayan. Wow, ini udah ada Fadlan. Kita semoga kali ini tidak bermasalah ya guys. Ayo Bang, sini. Ku kasih kepean di grup. Oh, udah boleh ngepek sih dulu ya, sih. Kalau dulu tuh adanya namanya zaman TB, teks blog. Oke, Fadlan udah masuk. Oke, assalamualaikum Fadlan. Dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Oke. Alhamdulillah sehat. Fadlan gimana, sehat ya? Sehat. Suara bermasalah enggak? Oke, aman. Suara aman ya? Alhamdulillah langsung bisa koneksi ini. Ini tadi, oke nih. Udah ada bersama kita di tengah-tengah hamparan virtual ini. Oke, alhamdulillah udah ningkat nih Fadlan, udah
21 orang yang nonton, alhamdulillah nih, yang antusias untuk ngikutin kegiatan Alhamdulillah. kali ini. Oke, saya perkenalkan dulu ya, Fadlan, lagi mungkin bisa ditambahin lagi. Perkenalkan, ini Hmm. calon kandidat nomor 2, calon ketua IAIC Jambi. Karena mau Hmm. lengkap, Muhammad Agus Fadlan, terus juga sekarang lagi bekerja di salah satu proyek pelabuhan ya kemarin kalau salah ya. Yo, betul. Daerah mana? Daerah mana kemarin? Lupa Kak, Jawa Barat ya, daerah Sukabumi. Patimban Subang. Subang, Jawa Daerah Barat. Subang. Oke, jadi Hmm. udah bekerja dari angkatan 6, yaitu Pansus, terus juga lulusan Hmm. dari FTSL ITB, bener ya? Betul. Nah, Jurusannya oke, teknik jadi lautan. teknik laut. Oh, bukan teknik STSL ya? Sipil dan lingkungan ya? Iya, kelautan tuh turunannya sipil. Oh, oke, Jadi sih, sih, sipil sih. sipil basah. Oke, berarti masih relate ya Hmm. antara kerjaan sama itu ya. Apa nih? Kuliahnya ya? Masih Jurusan. relate ya? Oke, ini berarti, Iya, nah, sangat-sangat mungkin relate. asik, alhamdulillah. Soalnya banyak di sini sih yang dari relate sih. Nah, itu mungkin perkenalan dari saya dulu. Mungkin kalau Fadlan, silahkan memperkenalkan diri dulu. Silahkan Fadlan. Oke, siap. Makasih Bang Aris kesempatannya. Sebelumnya teman-teman selamat datang di eh, live IG YIC Jambi ini. Terima kasih juga kepada YIC Jambi yang udah menyediakan wadah ini supaya kita juga bisa sharing-sharing ya. Perkenalkan saya Muhammad Agus Fadlan. Sesuai dengan kata Bang Aris tadi lah, saya dari Pansus Angkatan 6, sekarang kerja di Pelabuhan Patimban, Subang. Alhamdulillah udah setahun, masuk setahun lah. Lulusan dulu ITB Bandung, jurusan Teknik Lautan. Anak kedua dari 4 bersaudara, apa lagi? Asli Jambi nih, asli Itu Jambi atau ada asli campuran Jambi, mana nih? Asli Jambi yo. asli Jambi Simpang Rimbo. Nah, Asik, Simpang Rimbo. Oke, oke, oke. Jadi memang purely dari Jambi. hmm, Oke, udah sempat baca visi misi, tapi terlalu cepat sih kalau kita bicara tentang visi misi, apalagi sampai struktur organisasi. Pengen cerita dulu. Kenapa sih sebenarnya Fadlan ini tergerak hatinya untuk pengen menjadi ketua alumni? Kenapa sih Fadlan? Cerita cerita dulu lah yang melatar belakangi. oh, sebenarnya panjang ya perjalanannya. Mhm. Dari awal berstatus alumni itu sebenarnya udah ikut-ikut kegiatan alumni kayak Mubes pertama juga ikut, terpilihnya Bang Rida. Sebenarnya seneng bergaul sama anak-anak IC Jambi ini karena setidaknya kita punya persamaan background dan kita punya pola pikir yang kemarin dulu kan dibentuk sama tuh. Jadi istilahnya pandangan segala macam itu masih nyambung kalau ngobrol lah. Terus ya senang ikut-ikut kegiatan alumni, main futsal, terus ada silaturahim ke sekolah juga ikut, terus di regional ikut-ikut yang bisa diikutin. Terus ya mulai senang itu mulai dapet ikatan, istilahnya ikatan lah ya, dengan alumni ini. Hmm. Aku maulah ngasih manfaat apa yang bisa aku kasih. Misalkan adik kelas datang bisa disambut, atau kalau ada IAICJ butuh bantuan acara segala macam, kalau misalkan bisa dan berkapabilitas ya istilahnya bisa, dan dari waktu dan segi diri sendirinya ya mau bantu. Sebenarnya cukup di situ baik sebelumnya. Artinya tidak terlalu membayangkan muluk-muluk, tapi semenjak IAICJ lagi gonjang-ganjing nih, istilahnya lagi vakum segala macam, ya merindukanlah sosok Oke. kepemimpinan Asik IAICJ ya. ini sebagai, kalau cuma regional pun rasanya agak kurang lengkap lah. Kita cuma bisa terhubung dari Oke. orang-orang regional, tidak bisa terhubung sama orang-orang yang di luar-luar lah istilahnya. Saya juga hobi ini kan jalan-jalan kan ke Semarang, ke Jogja, kumpulan. Biasanya cuma sama anak angkatan, jarang sama anak-anak Oke. IC. Nah, jadi Oke. ya dari situ timbul keinginan
ya harusnya adalah gitu nih di tampuk kepemimpinan ini. Tapi saya tidak membayangkan lebih jauh. Saya cuma mendukung adanya lagi kembali YICJ. Kemudian ada pemilihan. Dari faktor internalnya itu ada ingin kontribusi. Kemudian pemilihan setelah ngobrol, sharing-sharing segala macam, pencalonan diri. Kalau saya pribadi sebenarnya menilai amanah itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat sakral ya Bang ya. Jadi jangan saya tidak mau sembarangan bilang, oh, aku mau nih ambil amanah ini. Tapi saya harus tahu dulu backgroundnya kayak mana, medannya apa yang harus dihadapin. Kalau saya udah punya bayangan dan setidaknya secuil strategi secara khusus gambaran umum, yo saya bisa pikirin itu. Dan faktor pendukung lainnya kawan-kawan tuh percaya sama saya juga beberapa orang. Dan kalau kawan itu percaya, terus dia tahu sama kita nih, dia tahu kurang-kurangnya kita, lebih-lebihnya kita, resiko kita kalau gimana mana tuh, tapi dia tetap percaya dan ngedukung kita. Nah, hal itu juga menjadi salah satu pengaruh eksternal. Kemudian ya setelah diskusi lebih panjang, oh ternyata ya ini sangat bermanfaat ke depannya. Mungkin gambaran saya sebelumnya YCJ sebagai jejaring ini, tapi ternyata setelah ngobrol sama orang yang tidak terlalu notice sama alumni pun ngobrol, ternyata YCJ ini bisa lebih jauh. Nah, dari situlah internal dan eksternal itu diikat sama kesadaran tentang potensi YCJ ini sebagai wadah yang bisa kita manfaatkan untuk ya mengembangkan diri atau mencari jejaring, atau juga kita bisa bikin sesuatu yang besar lewat sini. Nah, itu sebenarnya kalau mau diceritakan. Ada internal, eksternal, dan ada pengikatnya. Oke, jadi di sini Fadlan menyadari kayak sebenarnya IAIC itu sebagai resource tapi belum ada yang membudidayakan gitu kan yo. Nah, itu. Kayak Uh, tambang emas dan lah, belum juga ada perusahaan yang gali gitu. yes. Jadi kayak orang cuman berasumsi ini emas bagus, cuman orang cuman melihat baik, tapi belum ada yang ingin mengelolanya gitu kan yo. Nah, tapi kan itu tadi juga udah dijelasin ada faktor eksternal, kayak Fadlan mulai melakukan riset tentunya kan yo, baik sebelum ada pencalonan, terus juga udah lebih giat lagi setelah ada pencalonan, terus juga ada faktor internal. Nah, tapi kan untuk gini ya, agak sedikit mancing dikit ya. Tapi kan untuk berkontribusi tidak harus menjadi ketua. Nah, yang pengen teman-teman dengar sini, kenapa harus saya yang jadi ketua gitu nah? Mungkin bisa kasih gambaran nggak sih sama kawan-kawan gitu nah. Kan kalau misalnya kita support alumni, oke, pasti semua ada nih yang masih tetap stay di alumni, ada yang memang acuh sama alumni, tapi kenapa langsung Fadlan? Oke, aku yang jadi ketua. Kenapa sih Fadlan pengen nian jadi ketua IAIC ini gitu? Ya, sebenarnya itu, Bang. Kalau kita elaborasikan itu tadi, sebenarnya nampak lah. Saya pribadi pengen berkontribusi, kemudian dorongan kawan-kawan percaya, dan ternyata setelah dianalisis segala macam, ya istilahnya apa yang mereka suguhkan, data-data segala macam tentang saya, tentang YCJ itu valid lah istilahnya, dan bisa saya percaya orang-orangnya. Dan juga ya itu tadi, saya sadar potensi itu tadi, dan saya merasa ya kalau misalkan udah jadi pencalonan diri itu bukan kayak ya udahlah aku nyalon, tapi di situ saya sadar kalau ini konsekuensinya untuk kehidupan saya kayak mana. Nanti 2 tahun ke depan, ini kan 2 tahun ke depan saya mau kayak mana. Dengan saya mencalonkan diri, saya udah sadar itu. Dan saya, kalau misalkan Abang Aris nanyoin kenapa harus saya, ya dengan faktor-faktor yang ada tadi, saya meyakinkan diri, oke, aku nyalon, aku bisa bukan ngerubah sih, jadi kayak memanfaatkan semaksimal mungkin YICJ ini. Nanti kalau misalkan pemikiran-pemikiran saya sudah diadu sama yang lain dan ternyata itu bagus, sevisi, nah saya bisa, insya Allah saya bisa. Nah, dari mencalonkan diri itu sebenarnya saya udah memperhitungkan medannya seperti apa, segala macamnya apa, risiko yang bisa saya ambil apa, dan didukung dengan faktor-faktor yang saya bilang tadi, ya udah saya mau nyalon jadi ketua YICJ.
gitu. Oke, berarti kalau boleh aku ambil kesimpulan, jadi pertama tuh memang ada kesadaran dulu ya. Ada kesadaran, Hmm, terus juga adanya dari dukungan, terus juga dengan hmm, melihat potensi ada resource yang bisa dimanfaatkan buat lebih berkembang lagi. Oke, itu hmm, menarik sih buat pembukaan ngobrol kita pada malam hari ini. Mungkin di sini udah mungkin teman-teman yang hadir di sini wah udah ada 32 orang. Terima kasih untuk 32 orang yang udah hadir menyempatkan. Mungkin karena besok libur kali yo. Jadi malam ini slow sih. Nah, di sini uh, udah disebarkan mungkin ya di setiap angkatan, terus juga udah beberapa hmm, kali Fadlan melakukan talk show di ada kemarin sama KM Rida, terus juga ada sama angkatan Tigo kemarin kan, terus juga kita secara officially kita ngobrol di akun IC ini sendiri. Nah, itu juga Fadlan udah memberikan pertama kuesioner kan, bener gak sih? Pertama mana kuesioner ya gak sih? hmm. Terus juga Harusnya ada. katanya kuesioner mana ya? Itu kan pertama kan ya ngasih kuesioner dalam Ya. Google Form nggak sih? Ya, terus juga ditambah Ah ya lagi itu dengan kuesioner. materi kuesioner, terus juga ditambah lagi dengan adanya dokumen grand design yang berisikan Hmm, 15 halaman. Nah, di situ ada visi misi, ada struktur organisasi, ada organisasi, terus juga ada berbagai macam rencana program kerja. Nah, itu bakal kita ceritakan pada malam hari ini sih. Nah, ini pertama di hmm. visi. Oke, mungkin bisa dicerita dok sih, bisa dijelaskan sama kawan-kawan gambaran visi misinya Fadlan ini kayak mana mungkin? Fadlan bisa cerita? Hmm. Sebelum itu Bang, saya izin tadi ada Bang Eko Suhu nanyoin sesuatu. Oke, siap. Yo. Saya minta izin bentar jawab ya. Siap dak saya bekerja sendiri. Sebenarnya Waduh, ini oke dari sih. dukungan kawan-kawan tuh saya bukan meminta untuk dibantu ya. Tapi bagaimana mereka melihat saya, apakah emang saya tuh orangnya, yo kalian tahu kekurangan aku, alumni ini kayak mana, kalian bisa lah menilai aku kayak mana. Ternyata mereka percaya. Sebatas percaya itu sebenarnya udah cukup. Saya tidak minta dukungan lebih. Kalau misalkan kita bisa sevisi dan kamu mau bantu aku, ayo. Tapi kalau enggak juga tidak apa-apa. Jadi istilahnya udah diperkirakan matang-matang juga. Nah, saya juga alhamdulillah pernah ngecap juga lah. Kayak kayak gitu, kayak merasa bekerja sendiri segala macem. Dan insya Allah ya siap-siap baik kan udah diperhitungkan lah tentang hal itu. Itu Bang Eko. Punten. Oke, jadi yang saya tangkap di sini percaya yang udah diartikan sama Fadlan nih, ya udah mungkin dia mau kayak menyerahkan Hmm, diri dia dewean, tapi otomatis gitu. otomatis di belakangnya udah yang siap support gitu kan ya. Berarti memang ndak ada aku bayar dewean. Saya Fadlan ya. Kalau saya sih sebenarnya pengennya ya melihat deh kalian kayak mana kalau misalkan aku jadi ketua, emang kalian melihatnya kayak mana, cocok beda, Oke, berbeda. Jadi bukan kayak mengharapkan kau kalau misalkan bilang aku oke, cocok, kau harus bantu aku enggak sih. oke, paham, paham. Gitu, Bah. Berarti secara secara tidak langsung Fadlan tuh sadar pasti nanti tuh pasti ada bukan orang yang peduli sama Fadlan sih, orang yang peduli sama alumni gitu kan yo. Nah itu yang mungkin nanti bakal Fadlan manfaatkan ke depannya mungkin yo. Bukan manfaatkan sih kayak Iya. diajak berelaborasi di sini yo. Iya, insya Allah kalau kita sevisi, Oke. ayo kalau mau gitu. Oke, siap, siap, Iya, siap, siap. Oke, makasih juga buat Kang Eko tadi udah nanyo. Salam kenal Kang Eko ya lah. Oke, tadi lanjut, lanjut. Kita cerita tentang visi misinya dulu. Mungkin Fadlan bisa menyampaikan visi misinya mungkin dulu dengan cara Fadlan ya, udah usah yang oke, terlalu textbook. Oke, silakan Fadlan. oke. Eh, bentar bang ya, ini ada. Oke, oke. Oke. Saya di sini akan memperkenalkan visi misi saya ke teman-teman. Mungkin teman-teman udah sempat ada yang baca, ada yang buka. Saya udah nge-share grand design ya. Mm-mm. Di sini visi saya disebutkan bahwa saya pengen mewujudkan YICJ yang memiliki marwah sebagai wadah kolaborasi dan berbagi kebermanfaatan. Nah, ini saya jelaskan dulu kenapa saya bilang marwah di sini memiliki marwah. Karena marwah di sini adalah istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan itu kehormatan, kebanggaan diri. Oke.
Oke. Istilahnya kayak gitulah. Jadi saya pengen IAICJ ini dilihat sebagai orang tuh bukan kayak, ngapain ikut-ikut paling ngumpul-ngumpul. Tapi kalau misalkan ada, Nah, ayo ngumpul sama IAICJ. Nah, jadi ada hal-hal yang dia pikirkan. Iya nih IAICJ nih, ada kegiatan. Jadi dia mempertimbangkan hal itu. Jadi kayak kebanggaan diri IA sebagai IAICJ itu ada gitu. Jadi bukan kayak kalau ibaratkan orang IAICJ, IAICJ ngajak ngumpul nih, malas ngapo pula IAICJ lah. Tapi ada hal yang diperhitungkan itu. Caranya dengan seperti apa, yaitu sebagai kita mewujudkan IAICJ ini sebagai wadah kolaborasi dan berbagi kebermanfaatan. Bagi saya hal itu adalah hal yang sangat-sangat realistis bagi sekarang ya. Karena kita punya wadah aktualisasi diri sendiri di kuliah, dan kita, kalau saya pribadi jujur, kita tidak bisa mengintervensi hal itu. Maksudnya itu adalah ya kita udah punya pandangan sendiri, kita udah bebas berpendapat, kita udah punya jalan masing-masing, dan kita tidak bisa serta merta memaksakan kehendak kalau kita nih harus di sini, kita nih harus di situ. Nah, bagaimana caranya YICJ itu bisa dipandang sebagai sebuah kebanggaan bagi para alumninya? Terus saya yang paling realistis adalah menjadikan YICJ ini sebagai wadah kolaborasi dan berbagi kebermanfaatan itu. Kemudian di misi, dari visi itu saya turunkan menjadi 4 misi ya. Pertama, bagaimana caranya menjadikan IAICJ ini memiliki marwah. Ternyata setelah saya analisis, untuk mencapai kebanggaan menjadi anggota IAICJ itu, atau ada sesuatu pride, kita harus eksis dulu. Kita harus punya ikatan yang kuat dulu antar anggotanya. Jadi anggota ini merasa dia setidaknya terikat dengan IAICJ ini. Terikat secara dia merasa IAICJ ini ada. Kemudian itu tadi, makanya saya bilang di memperkuat ikatan dan eksistensi alumni. Nah, itu tadi. Baik di lingkungan internal maupun eksternal. Di lingkungan internal maksud saya adalah sesama anggota. Kemudian di eksternal adalah sebenarnya menyasar ke mitra-mitra strategis kita, pihak sekolah dan calon alumni. Tapi secara lebih besar lagi kita bisa bekerja sama juga misalkan di ikatan alumni lain, atau misalkan lembaga-lembaga terkait IAIC, misalkan DEPAK atau gimana, kan itu lebih besar. Kemudian untuk yang kedua, menjadi wadah kolaborasi antar anggota dalam mengembangkan potensi sesuai dengan bidang kontribusi. Ini adalah turunan visi saya yang tadi bilang kalau saya ingin mewujudkan IAICJ ini sebagai wadah kolaborasi. Kolaborasi maksudnya di sini adalah kalau misalkan kita ingin mencapai sesuatu yang besar, menurut saya ya kita butuh orang lain. Bisa kita capai sendiri, tapi hasilnya pasti tidak terlalu berimpact jauh. Nah, kalau misalkan IAICJ ini bisa menjadi wadah kolaborasi bagi para anggotanya, nah bayangkan impact apa yang bakal tercipta nanti. Karena IAICJ ini terpandang lah, minimal di Jambi orang-orang sebagian besar pasti tahu. Anak-anaknya terpilih, orang-orangnya hebat. Mungkin kita mau memungkiri itu, tapi secara kenyataannya pasti seperti itu. Jadi ya istilahnya jadi alumni. Apa jadinya kalau orang-orang hebat nih berkolaborasi. Kemudian saya bilang potensi sesuai dengan bidang kontribusi. Bidang kontribusi ini bisa dimaknakan secara luas sebenarnya. Ya pengennya kita kemana gitu. Misalkan aku ini mau bisnis nih. Aku butuh kawan lah, atau butuh wadah untuk belajar. Nah, IAICJ punya memfasilitasi hal itu. Dan bayangkan orang-orang yang ingin belajar bisnis bersama-sama, nah terus dia punya wadah itu, nanti mereka berkolaborasinya, impact-nya bakal kayak mana. Gitu. Kemudian yang ketiga, menyediakan kebermanfaatan dari dan untuk anggotanya sesuai dengan jenjang kebutuhan. Dan ini turunan visi saya sebagai untuk mewujudkan IAICJ sebagai wadah berbagi kebermanfaatan. Maksud saya di sini adalah bagaimana caranya setelah kita dinilai eksis sama orang-orang, ada IAICJ itu ada, bagaimana caranya mengikat orang-orang tersebut adalah menurut saya orang-orang sekarang tadi yang saya bilang, para alumni ini udah punya jalan masing-masing. Dia udah mikirin itu, apalagi Bang Aris nih udah punya istri misalnya.
Jadi ya Jangan disebut lah. eh, Oke, lagi lanjut 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 maksudnya lanjut. di Apa sini sih disebut? ya menyediakan kebermanfaatan itu ya sesuai dengan porsinya, makanya saya bilang sesuai dengan jenjang kebutuhan. Tidak muluk-muluk lah. Orang-orang mau terikat sama itu karena itu punya manfaat buat aku. Wah, ini aku bermanfaat lah selain silaturahim mungkin ya. Bisa jadi wah aku bisa berkembang lah di sini. Nah, itu salah satunya dan sebenarnya itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai ikatan alumni ya. Kita dapat kebermanfaatan di ikatan alumni ini. Tidak muluk-muluk lah. Pertama-tama kita maksimalkan apa yang udah ada. Ya misalkan regionalnya kita maksimalkan lagi. Nanti kalau kita bahas seputar organisasi bisa jadi kita bahas lagi di regional gitu. Kemudian ya yang butuh sharing misalkan baru lulus mau diapoin, nah kita sediakan. Jadi itu sesuai dengan jenjang kebutuhan maksud saya. Mungkin alumni-alumni yang udah pada nikah, udah pada punya apa namanya karir yang mapan, dia tidak bisa secara langsung berkontribusi untuk mikir, tapi dia berkontribusi datang misalkan ada acara, atau dia berkontribusi sebagai pembicara, atau dia bisa mau donatur ya itu. Jadi sesuai dengan jenjang kebutuhan, proporsional deh, selaras tapi proporsional. Kemudian yang keempat ya, setelah kita bisa mendapatkan manfaat dari alumni ini, biasanya orang senang tuh, pengen orang lain tahu dia senang. Nah itu bisa kita manfaatkan dengan setelah kita merasa oh ini bermanfaat segala macam, itu bisa memperluas kebermanfaatannya bukan buat anggota B, tapi bisa untuk sekitar, untuk orang-orang eksternal dari alumni. Seperti itu Bang. Mungkin ada pertanyaan? Oh, banyak nih ya. Oke, ini menarik sih kayak ada bahasa-bahasa yang saya garis bawahi atau mungkin as a keyword kan gitu kan. Di sini ada marwah. Hmm. Nah, kalau kan kita biasa nyebut cendikia itu kayak sebagai home atau enggak sebagai tempat kita bertukar rindu lah ya kalau kita ketemu alumni. Tapi di sini Hmm. Fadlan memilih kata marwah. Tadi kata itu sebuah pride, sebuah kebanggaan. Nah, pengen tahu lebih dalam Pak ya sih kayak kenapa sih kayak kita alumni harus memiliki sebuah kebanggaan. Terus kalau memiliki sebuah kebanggaan, apa yang mau kita banggain gitu nah. Mungkin bisa sedikit cerita gak sih kenapa kita harus bangga sebagai marwah menjadikan IAIC itu sebagai marwah. Oke. Sip. Pertama dari latar belakang masalah yang ada sekarang ya, Yes. menurut Mm-hmm. saya kita ini udah plural orangnya. Berangkat Oke. dari cita-cita awal dibentuk alumni sebagai wadah silaturahim, rumah, ya tadi segala macam. Kita ini udah plural. Tapi orang-orang nasional. Nah, berangkat dari hal itu sebenarnya, bagaimana caranya kita menyuruh orang, oh ini tuh rumah kalian tahu, ini tuh rumah ini. Nah, dari sebenarnya berangkat dari kalau misalkan kita bangga punya sesuatu, kita mau terus untuk di sana kan. Kalau saya mengartikan rumah itu ya bisa baik tempat berkumpul. Tapi kalau misalkan kita lebih kembangkan tempat berkumpul itu, ini rumahku nih, ini rumahku nih. Jadi kayak lebih pride deh dari sekedar dibanding mau berdatang balik ke rumah cerita-cerita segala macam. Tapi Oke. lebih ke Blok. oh atau rumahku di sana tuh dari rumah kalau misalkan saya biar. Dan itu mimpi saya pribadi sebenarnya. Dan IAICJ sebenarnya bisa seperti itu. Dan karena potensinya sangat-sangat besar. Nah itu sih kalau dari saya Bang. Halo, Cek cek cek. cek. Halo, Oke, cek. dengar.
Cek, cek, cek. Oke, cek. Bisa didengar lagi, Fadlan, cek. Tes dulu ya, sorry, sorry Fadlan. Agak sedikit gangguan, cek. Bisa didengar. Dengar, dengar, dengar ya. Oke, jadi sebelum tadi cerita, sedikit kita sambung lagi tadi, oh. Jadi, terima kasih yang masih join. Mohon maaf tadi sedikit gangguan. Ternyata bukan dari kita sih yang macet. Kelihatannya memang semua provider yang gunakan Telkomsel kali yo. Mungkin sih. Oke, nah tadi tuh Fadlan udah sedikit cerita kalau memang marwah itu lebih deep lagi, lebih dalam lagi daripada rumah. Jadi kayak tanpa kita menyebutkan, jadi orang udah tahu gitu kan, kita nih alumni IAIC gitu kan. Gitu kan yang maksudnya Fadlan ya? Iya. Jadi kalau memandang sebagai rumah tadi ya kita bisa kembali ke sana, tapi ini lebih lebih apa ya? Kalau kau mau ke rumahku Lebih nak, itu deep nak lagi. rumahku nah. Jadi lebih Oke. ada kebanggaan dengan rumah itu. Oke, jadi alumni itu merupakan sebuah kebanggaan itu sih yang menjadikan visi dari Fadlan. Terus juga ada sambungannya juga sih tadi menjadikan sebuah marwah sebagai wadah kolaborasi dan kebermanfaatan. Jadi di sini ada tiga keyword atau tiga kata kunci yaitu ada marwah, kolaborasi, sama kebermanfaatan. Nah, kolerasi antara ketiga ini aku sih gitu. Apakah dia berjenjang? Apakah kita harus memiliki marwah dulu, terus kita menciptakan kolaborasi baru ngasih manfaat? Atau memang kayak tiga-tiga ini paralel gitu nah? Atau enggak ketiga-tiga ini berjalan bersamaan? Mungkin bisa diceritain nggak sih Fadlan divisinya ini? Hmm. Kalau dari saya pribadi membayangkan itu sebenarnya tidak ada patokan kalau ini duluan, ini duluan, ini duluan. Oke. Okay. Tapi secara garis besar adalah bagaimana kita memunculkan marwah di IAICJ itu, yaitu kita bisa menjadikan IAICJ ini sebagai wadah kolaborasi dan berbagi kebermanfaatan tadi. Nah, bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi kalau kita ini alumni ini udah dipandang orang sebagai anggotanya tuh, oh ini bisa bermanfaat bagi aku. Jadi ya bagaimana sebenarnya berwadah kolaborasi dan berbagi kebermanfaatan itu adalah bentuk dari bagaimana kita menciptakan marwah untuk IAICJ. Jadi orang-orang pengen terikat sama alumni ini karena alumni ini punya sesuatu yang bisa aku manfaatkan, yang bisa aku banggakan. Nah, sebenarnya seperti itu sih Bang, sederhananya. Oke, jadi udah dapat. Jadi kayak dengan kita punya soul gitu ya, udah kayak punya marwah, punya jiwa, punya harga diri tadi, kayak secara otomatis kayak itu bakal terjadi kolaborasi, terus juga ada kayak bakal menciptakan manfaat secara otomatis gitu kan Fadlan yo. Oke, menarik sih, menarik. Terus juga kita lanjut ke misi. Misi ini kan berarti penjabaran dari si visi-visi tadi kayak memperkuat ikatan dan eksistensi alumni baik di lingkungan internal maupun eksternal. Nah, kan katanya tadi kita udah eksis nih, alumni kita udah eksis, resources kita udah bagus. Apa perlu kita eksis lagi gitu nah? Soalnya di sini dan kalau memang itu perlu, emang sih cara Fadlan nanti ketika udah terpilih biar kita nih yang udah ada eksis terus eksis lagi, apa udah timbul narsisme nanti? Sebenarnya itu adalah apa namanya fungsi dari kata meningkatkan. Jadi meningkatkan itu dinamis. Itu kita punya patokan sekarang, kita bisa punya patokan ke depannya lebih dari sekarang. Nah, itu sebenarnya meningkatkan eksistensi alumni adalah ya tadi supaya alumni ini tahu atau dia tuh punya rasa kalau oh aku ini punya IAICJ. Nah, target saya sebenarnya adalah semua alumni tahu kalau misalkan kita ini punya wadah IAICJ gitu. Bukan cuma sekedar eksis, nah, tapi ada juga yang bodo amat segala macam. Tapi orang tuh juga punya ikatan yang kayak tadi, yang bisa mereka perhitungkan dalam langkah mereka. Oh, ada IAICJ. Kalau saya memandangnya lebih seperti itu. Kalau misalkan sekarang kan eksis nih ada pemilihan segala macam.
tapi kan manfaatnya belum ada. Maksudnya ikatan yang terbentuk itu cuma sekedar kayak oh ada gitu. Nah, itu saya meningkatkan level eksistensi ini adalah eksis dan dianggap ada bagi para anggotanya sebagai wadah mereka. IAICJ kan namanya, Ikatan Alumni. Jadi ikatan itu terasa bagi mereka. Itu seperti itu. Oke, berarti eksistensi. Nah, eksistensi ini berarti kayak keberadaan alumni itu sendiri. Ya orang udah tahu sih alumni ADO, tapi kayak gimana caranya gitu nah biar orang kan selama ini kita cuma taunya oh ada alumni ADO, cuma sebatas ngomongannya tuh ADO, tapi kayak mana sih dia biar kalau aku bilang sih kayak mana orang lebih melihat itu tertarik atau enggak peduli sama alumni gitu kan. Nah itu kayak dari Fadlan Dewe tuh kayak mana sih caranya gitu kan. Kan kalau udah eksis udah orang udah tahu gitu kan. Itu gimana caranya tuh? Kalau saya pribadi itu tadi makanya ada kolerasi antara kolaborasi dan kebermanfaatan dengan eksistensi. Saya menilai setelah ditelusuri lebih dalam, ngajak ngobrol segala macam, dan berdasarkan pengalaman saya juga ikut ini, ikut itu. Saya mau ikut itu kalau itu punya manfaat bagi saya. Dan saya tidak bisa muluk-muluk, misalkan saya ikut ini, saya muluk nyuruh orang ikut supaya ini hidup gitu. Nah itu ternyata sebenarnya kalau dari sekarang ya dengan masalah kita yang ya alumninya udah punya jalan masing-masing, itu tidak bisa serta-merta memaksakan hal itu. Jadi kita berjalan seiringan, kita juga merangkul orang-orang yang kawan-kawan kita. Selain itu kita juga menyediakan kebermanfaatan bagi orang itu. Jadi jangan satu arah cuma mengharapkan orang itu untuk ikut tanpa orang itu dikasih sesuatu yang bisa dia manfaatin gitu. Nah itu sih. Oh berarti di sini eksis, tidak ada ngasal eksis gitu kan ya, tapi harus ada manfaat dengan cara berkolaborasi. Oke ini menarik sih, semakin menarik. Nah ini kan kita udah ada 11 angkatan. Mereka punya cara eksis masing-masing, mulai dari The Legend sampai Evrosia. Nah itu kayak mana sih cara ini eksis udah ada nih, udah tahu misalnya kayak pansus angkatan 6 alumni IC, tapi mereka masih bawa nama masing-masing. Nah mereka belum dikolaborasi. Di sini si Fadlan dalam visi misi juga menekankan kolaborasi. Sementara di masing-masing angkatan punya ego masing-masing. Nah apakah bisa nanti ketika Fadlan kepilih mengkolaborasikan itu gitu kan? Oke. Untuk bisa bikin kita nih kolaborasi, kita harus punya wadahnya dulu. Nah, maka dengar Bang? Halo, halo. Halo, halo. Itu bisa memberikan kita eksistensi. Jadi eksistensi di sini bisa menjadi sebab ataupun akibat kayak gitu. Oke, Fadlan udah connect lagi ya Fadlan. Ya, Bang. Dengar suara? Oke. Sip, tadi gangguan ya? Iya. Oke. Oke, siap. Tadi udah dijelasin eksistensi dan juga masing-masing angkatan punya eksistensi. Kalau misalnya kita mengkonsultasikan eksistensi ini dengan ego masing-masing angkatan.
Nah, Hmm. yang kita rasakan juga itu kayak semakin lama semakin kental masing-masing, kayak apalagi kayak semua angkatan punya acara masing-masing. Nah, tapi di sini Fadlan punya niatan baik untuk mengkolaborasikan. Sebenarnya maksud dari angkatan masing-masing itu kan bagus tuh, kayak dari kegiatan terus juga, tapi masih memperkenalkan identitas angkatan. Tapi di sini kan Fadlan ingin mengkolaborasikan tersebut. Nah, itu tuh gimana sih nanti ketika Fadlan udah terpilih nanti? Hmm. Oke, suaranya jelas ya Bang. Sip, sip, aman, aman, jelas. eh Kalau dari analisis yang ya setelah ngobrol-ngobrol dengan orang segala macamnya, kenapa bisa terbentuk? Mungkin kita bisa menganalisis dari kenapa bisa terbentuk pride itu ya. Ya. Bisa jadi ya kita tidak bisa memungkiri itu salah satu pendukungnya adalah pola sosial kita mungkin di sana, dan itu juga terus terbentuk akhirnya membentuk ego masing-masing angkatan. Nah, bagaimana caranya mengkolaborasikan hal itu? Menurut saya sekarang orang-orang udah, kalau saya pribadi yo, nengok saya dulu di Mance itu kayak, apa pula aku kayak gitu. Jadi ada kedewasaan tersendiri. Oke. Dan kita tuh udah bisa berkolaborasi karena wadahnya tuh udah udah ada yang memulai. Oke. Jadi yang ini Oke. mau mau bikin kegiatan, yang itu mau bikin kegiatan. Nah, ada yang mau nyatuin. Nah, di sinilah Oh, peran oke. IAICJ Jambi tersebut. Apa namanya? Menyediakan wadah untuk Oke. berkolaborasi itu dengan ya kita misalkan bikin kegiatan ini untuk semuanya. Kalau menurut saya gitu. Misalkan saya sama Bang Aris nih, Mhm. sebelumnya ya paling tahu-tahu baik oh ini Bang Aris, Ya, tapi ya, tidak ya, pernah ya. kenal, tidak pernah Oke kenal sih. secara personal. Tapi setelah misalkan lagi di pesawat, wah ini Bang Aris nih, terus tengok-tengokan, nah terpaksa lah kan Ya. ngobrol kan. Nah Ya, itulah ya, fungsi ya. wadah tadi. IAIC Jambi itu sebagai wadah, kita ya dengan ada wadah Wih. itu kita bisa mulai dengan berkomunikasi itu tadi. Mungkin kita komunikasinya selama ini yang kalau Mhm. saya bilang di acara tangga kemarin, yang atas tuh memandang adik-adiknya nih tidak mau ini manggil aku gini-gini, Sombong gitu ya. yang ini segan gitu kan. Nah itu kan tidak Takut perlu, ya tidak ada sih. pengikatnya, tidak Mhm. ada pengikatnya. Nah itu pada IAICG itu sebagai pengikatnya. Kita mungkin tidak bisa menghilangkan ego angkatan tuh Oke secara sih, benar. langsung komprehensif hilang, Mhm. tidak bisa. Karena itu udah terbentuk dari awal, udah punya Mhm. hal itu. Tapi kita bisa mengkolaborasikannya dan kita bisa membentuk ego IAIC di Jambi tersendiri. Jadi selain orang tuh punya pride di angkatan masing-masing mungkin, dan kita tidak bisa apa namanya menghalang-halangi, Menghilangkan. kau Ya. tidak boleh gitu-gitu. Nah itu kan mereka udah nyaman di sana, tapi kita bisa membentuk ego baru sebagai alumni IAIC di Jambi. Nah dengan menyediakan wadah itu tadi, misalkan eh, anak-anak yang baru mau lulus pengen aku nih kayak mana yang lamar kerjaan, jadi dia pengen ada kakak-kakak yang udah pengalaman ngajarin dia kayak mana bikin CV, kayak mana ngelamar pekerjaan. Mhm. Nah itu Mhm. kan udah jadi kolaborasi sebenarnya kan, ada Oke. manfaatnya, ada wadahnya. Adik-adiknya Mhm. nengok, oh kakaknya nih, aku senang lah ada kakak nih, aku bisa dapat banyak banyak ilmu. Nah itu udah Oke. berhubungan, kakak-kakaknya bilang, wah aku senang lah berbagi pengalaman ini jadi pengalaman aku juga, misalkan ngobrol di tempat umum atau misalkan emang sekedar berbagi sama adik-adik aku. Nah itu udah terbentuk koneksi secara tersendirinya kalau udah ada wadahnya itu. Oke, berarti yang lebih utama di sini kita kayak memang sih kayak masing-masing angkatan punya pride masing-masing, punya ego masing-masing, tapi yang menurut analisis Fadlan di sini kayak kita kurang wadah untuk mempersatukan. Sebenarnya ada gak sih kayak dari satu di antara kita pengen bersatu kayak gitu yang setelah Fadlan riset gitu, atau mungkin antara angkatan A, angkatan B, angkatan B sebenarnya ada gak sih pengen berkolaborasi atau memang masih bertahan pada ego masing-masing? Sebenarnya itu tadi bang, kalau dari Hmm. yang saya sharing beberapa orang, ego tadi terbentuk bukan bukan buat mereka mau jalannya di situ baik, tapi mereka Oke. tuh ya tidak punya kayak mana ya aku mau nyambungin kegiatan ini sama abang nih kayak mana ya nengoknya agak kayak gitu-gitu, stigma yang mendukung gitu dulu juga. Kita lihat mungkin regional sekarang yang aktif misalnya IICJ Sumbar misalkan.
Itu ada Brembo juga di situ kan. Mereka bisa Asik. berkolaborasi lah, main-main di situ kan. Maksudnya mereka hidup-hidup baik tanpa mengenal aku angkatan ini, kau angkatan itu. Ya ICJ Malang misalkan, itu juga udah mulai hidup tanpa memandang aku angkat ini yang itu, karena udah ada wadahnya yaitu ICJ regional itu tadi. Nah, dari hal itulah sebenarnya bisa kita manfaatkan wadah ini, bisa kita berluaskan lagi tadi. Jadi pasti ada pengen kolaborasi. Kami nanya angkatan kami itu sebenarnya beberapa orang kayak yang susah berhubungan sama alumni ya, dia pengen dapat ilmu dari yang atas. Adik-adiknya pun Oke. juga, kami ini kemarin Mhm. ada yang nyambut kak, ini kayak Oh mau sih. ini. Jadi ya keinginan itu ada bang, cuma ya mungkin tertutup karena tidak ada wadah itu tadi. Karena emang Oke. aku nih mau nyari mana gitu. Kalau misalkan orang-orang yang sosiabel misalkan, ya gampang Iya. mana nih chat gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang emang butuh dirangkul, aduh ini Oke. susah nih kayak gini. Ya butuh wadah Mhm. emang itu. Oh, Gitu. berarti selama ini masalah kita tuh bukan bukan menurut menurut dari yang Apo Fadlan jelasin, sebenarnya masalah kita tuh bukan ego ya, tapi memang kita udah ada wadahnya gitu gak sih? Gitu kan ya? Sebenarnya kemauan Kalau dari kak, Mhm. Sebenarnya kan kayak kalau kemauan dasarnya sebenarnya dari kakak gimana? kelas, dari adik kelas ya, kita let's say kalau kita misalnya kayak masih balik ke zaman sekolah, dari kakak kelas sama adik kelas itu sebenarnya saling nunggu gak sih, tapi tidak ada wadahnya tadi gitu kan. Berarti di sini Betul, betul. Fadlan berusaha menciptakan wadah ya kan. Uh-uh. Dan sebenarnya bukan ndak ada ya, bukan masalahnya Mm-mm. ego itu bukan masalah. Sebenarnya itu juga jadi faktor. Tapi kalau udah ada Iya, wadah, iya, kita udah bisa ngilangin ego lah. Kami sip. tidak bisa maksa abang untuk bikin untuk ikut kegiatan ini kegiatan itu karena abang punya kepentingan pribadi misalnya. Oke, Jadi yo oke. dengan ada wadah ini, kau mau udah ikut. Jadi kita nawarin, ini bermanfaat nih. Mm. Kau mau udah ikut, mau ayo kita berkolaborasi. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Karena setidaknya aku udah nawarin, aku udah berusaha bikin ini sebagai wadah yang bermanfaat. Nah itu tadi. Jadi ego itu ya bisa secara sendirinya lah. Itu juga pasti Mhm. kalah. Tapi kalau udah ada wadah, ya ego ya udah gitu. Bisa terjadi secara natural baik. Oke, berarti sebenarnya ego tuh tetap ada, tapi ketika udah ada wadah yang namanya wadah pasti otomatis bakal membentuk ego itu dah sih, tidak sih? Ya, ya ego yang baru lah. Wah, Oke, aku punya enak ah, juga di sini nih gitu. Oke, Menurut udah kami nih gitu. udah, Hmm. saya udah nangkap nih kayak kita perlunya ada yang marwah tadi dari itu marwah berarti kayak dari inner gitu ya, dari dalam kita ya. Kalau ketika kita keluar kita butuh sebuah wadah. Terus juga sini mengutip ada kebermanfaatan. Nah, kira-kira manfaat apa sih yang bisa manfaat maksud di sini tuh manfaat yang bagaimana sih yang Fadlan rencanakan nantinya? Hmm. Manfaat di sini yang saya bilang kalau di misi itu sesuai dengan jenjang kebutuhan, proporsional. Kita tahu Oke, sekarang masalah di alumni ini sebenarnya salah satunya adalah pluralitas. Sementara kita oke. dari awal YCJ terbentuk dan mungkin Hmm, strukturalnya juga mendukung untuk sebuah homogen. Jadi hmm, menganggap alumni itu ya udah satu. Oh, kita ikat dengan kekeluargaan, bikin kegiatan ini, bikin kegiatan itu. Bukannya itu tidak apa ya, tapi mungkin itu bisa kita kembangkan lagi dengan itu tadi kita bisa menyediakan kebermanfaatan masing-masing. Jadi hmm, dengan kelompok yang plural tadi, kelompok ini aku bisa ngasih itu, kelompok itu aku bisa ngasih itu. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa proporsional menghadapi jenjang kebutuhan masing-masing. Itu untuk alumni baru kita sediakan apa, untuk yang baru mau lulus kita bisa menyediakan apa, untuk yang udah mapan kita bisa menyediakan apa. Nah itu menurut saya kebermanfaatan yang proporsional itulah yang bisa kita kasih di IICJ ini. Bukan berarti kita tidak bisa ngasih kebermanfaatan yang satu, tapi untuk mengikatnya hmm, dulu. Misalkan kita hmm. mau kumpul alumni, nah mungkin pengikat
Halo, Bang, Oke, Mas, cek. dengar? Oke, yuk, masuk. Oke, berarti tadi jadi kebermanfaatan sesuai proporsi. Berarti kayak benar kata Fadza, kayak kita semakin lama alumni kita semakin banyak ya, mulai dari jenis pekerjaan yang dulu alumni cuma itu cuma lulusan kuliah gitu kan. Tapi sekarang juga udah banyak yang kerja. Nah, itu kalau dari segi profesi, ada yang udah yang kerja, ada juga yang masih kuliah gitu kan ya. Terus juga ada juga yang di daerah regional A, regional B, regional C ataupun regional luar negeri gitu kan ya. Hmm. Nah, kebermanfaatan. Jadi bentuk konkret kebermanfaatan nanti itu yang kayak mana sih gitu nggak? Mungkin bisa diceritain nggak sih? Kalau jujur kalau dari aku pribadi itu masih kayak too general sih. Memang kayak kita memang plural nih, masih banyak banyak dari berbagai macam. Apalagi sekarang waktu angkatan 7 ke bawah tuh udah nyebar dari penerima dari mana-mana. Nah, kebermanfaatan yang bisa diimplementasikan tuh nanti yang kayak mana sih? Bisa cerita. Nah, kalau misalkan kita bilang tadi untuk mengimplementasikan visi dan misi saya yang tentang kebermanfaatan itu sebenarnya saya udah mengejawantahkan di interpretasi misi ya. Pertama, ya menyediakan wadah berkumpul dan berbagi untuk alumni di Ya. daerah masing-masing. Dan ini maksudnya kita memperkuat regional gitu. Kalau di regional tuh ada alumni dan gitu bisa datang, kita bisa bikin kegiatan sama-sama, kegiatan kekeluargaan, kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar dari itu, misalkan berkolaborasi dalam bidang sosial masyarakatan. Nah, itu sebuah kebermanfaatan juga. Kemudian juga mengadakan kegiatan yang berlandaskan kekeluargaan antar alumni. Nah, itu untuk mengikat kalau kita nih, yo itu tadi berhubungan sama eksistensi tadi juga. Dan itu kebermanfaatan dari sisi silaturahim yang biasanya kita jalanin kan, sosial bareng itu kan manfaat juga tuh, ngumpul-ngumpul Ya, segala macam kan, setelah ngumpul kita bisa cerita-cerita juga, memberikan pelayanan kebutuhan untuk alumni sesuai dengan jenjang kebutuhan. Nah, ini tadi yang saya bilang, Bang, alumni baru misalkan calon alumni, kita adakan alumni Ghost to School, kita kasih Oh, bayangan sih. perkuliahan itu seperti apa, kita mungkin kasih bayangan juga kampus-kampus jurusan-jurusan yang jarang dilihat orang, kita bisa kasih bayangan ke orang, ke adik-adik nanti. Kemudian yang alumni baru lulus kita bisa ya nanti misalkan udah ada pengumuman segala macam, kita timbulkan, kita udah konsolidasi dulu nih alumni nih per regionalnya, terus kita lempar ini CV kalau misalkan hubungi ini dan dari apa namanya, dari kita sendiri juga ngejar adik-adik itu. Jadi setelah kita menyediakan, kita juga nyari info segala macamnya, udah dikonsolidasi seperti itu. Nah, itu pelayanan kebutuhan dan kebermanfaatan sesuai dengan jenjang kebutuhan juga. Untuk alumni yang misalkan lagi sibuk kuliah, ya kita bisa ngasih wadah silaturahim kalau misalkan, aduh aku penat nih kuliah, so atau dia pengen bikin kegiatan sharing-sharing tentang keilmuan di kuliahan dia, kajian segala macam, itu kita bisa menyediakan juga dengan kita sharing alumni. Nah, untuk yang baru lulus, tadi saya bilang, mungkin ada mau pelatihan CV, ada yang menggambarkan bagaimana caranya gambaran dunia kerja itu seperti apa sih. Nah, itu kita bisa bikin acara sharing. Live IG kayak gini kan banyak yang nonton nih. Oke 25 sih. orang gini-gini. Kalau misalkan orang tuh udah kenal sama topiknya, ya udah, kita pokoknya pentingkan kualitas dulu. Manfaat dari acara ini untuk orang banyak, kuantitas nanti mengikuti. Jadi kuantitas itu sebagai bonus dari kualitas yang bagus. Kemudian ada juga saya bilang menyediakan jaring bagi alumni untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhannya. Nah, tadi potensi alumni sangat besar. Salah satunya adalah Abang Aris, angkatan-angkatan atas, mungkin udah punya karir yang mapan, yang udah punya tujuan masing-masing yang udah jelas. Sementara adik-adiknya masih terkatung-katung, mungkin ada yang masih nyari kerja, perjuangan. Dan Nyari setelah dia jodoh. bisa lihat, nyari jodoh. Dan setelah dia bisa lihat, oh alumni ini ada juga nih yang seprofesi sama aku, gitu-gitu. Nah, itu jejaring. Kita kasih Ya. wadahnya. Kita bisa ngelompokkan alumni ini berdasarkan keprofesian dia atau minat bakat dia. Hmm. Entah kita menyediakan grup WA misalkan, atau kita menyediakan
apapun yang bisa menunjang jenjang jejaring itu tadi. Kemudian saya bilang juga mengadakan bantuan sosial ke masyarakat untuk anggota. Nah, itu salah satu kebermanfaatan yang paling konkret ya, menyentuh kalau misalkan anggota alumni ini kita bisa ngasih bantuan segala macam. Nah, itu sebenarnya udah saya coba jabarkan di interpretasi. Oke, itu kan tadi yang Fadlan jelasin kan kebermanfaatan yang kalau boleh saya simpulkan ya kayak kebermanfaatan yang berjenjang. Misalnya yang baru lulus, kebermanfaatannya mencari kebermanfaatan di atasnya untuk mencari link perkuliahan, mengetahui jurusan-jurusan kuliah. Terus juga naik tingkat lagi yang kebermanfaatan yang udah kuliah, gimana caranya nyaman di dunia kerja atau meningkatkan skill di dunia kerja. Nah, tapi bisa nggak sih kita dapat kebermanfaatan yang sebaliknya gitu nah kan? Ibaratnya kalau ini kan kayak berjenjang gitu, kayak yang paling atas nih yang lah kerja-kerja. Nah, bisa nggak sih kayak yang dari yang kerja yang di atas nih dapat kebermanfaatannya yang kayak mana? Nah, itu kita fungsinya kita bilang tadi menyediakan bermanfaatan sesuai dengan jenjang kebutuhan. Kita analisis lagi. Kalau berdasarkan yang saya sharing nih, mungkin saya juga masih harus banyak sharing juga. Yeah. Kebutuhan alumni yang misalkan dia udah mapan tuh dia ngelihat alumni ini sebagai apa sih? Kalau misalkan emang dia ngelihatnya aku udah mulu-mulu lah, yang penting aku ada kawan ngobrol bahasa Jambi, kita sediakan itu juga. Oke itu sih. kan udah bisa bermanfaat bagi orang itu kan, dan proporsional bagaimana orang itu memandang secara general kita kasih. Dan bisa jadi nanti abang-abang atau kakak-kakak misalkan mau keluar terus disediain akomodasi dari pekerjaannya, misalkan mau nginep. Saya juga beberapa kali dapat ini info, misalkan ada yang ke Bandung, ada ini alumni dari atas itu nanyoin ada tempat tinggal atau gimana, itu juga sebagai sebuah kebermanfaatan. Jadi ya tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang mereka harapin gitu, proporsional. Saya proporsional tadi. Berarti kayak kan, iya sih. Berarti kayak keterhubungan satu sama lain gitu yo. Jadi kayak semacam siklus lah kalau kita bilang ya kebermanfaatan di sini yo. Yang dari atas ke bawah ke atas kayak gitu. Oke, udah cukup jelas sih tadi penjelasannya, mulai dari apa itu yang dikatakan marwah, terus juga wadah kolaborasi. Jadi marwah itu kayak lebih dalam lagi, itu lebih kayak sebagai jati diri. Terus juga tadi untuk ada wadah kolaborasi yang mana nanti itu menyatukan. Jadi kayak ngasih tempat, ngasih platform lah kalau kita bahas sekarang buat teman-teman yang sebenarnya ingin memajukan alumni gitu. Terus juga memanfaatkan sesuai jenjang kebutuhan. Menarik sih apa yang udah ditawarkan sama Fadlan kali ini. Terus juga kayak kita menyapa di sini dari tadi ada yang ribut-ribut nih. Ada juga Kak Maulana Zuhelsya. Oke, ada Elvita. Oke, salam kenal semuanya yo. Nah, ini mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung di kolom chat ataupun kolom question and answer. Di sini di desain mungkin udah jelas yo. Apa ada yang mau disampaikan lagi dan kalau udah jelas sih kalau untuk visi misinya, tapi di sini bukan kita sekedar ngulik visi misi, tapi ada struktur kepengurusan. Nah, struktur pengurusan bisa dijelasin nggak sih, kayak kalau saya pribadi sih nengoknya ribet sih. Nah, mungkin Fadlan bisa cerita nggak sih? Oke. Sebenarnya itu adalah berangkat dari terbelakang yang saya simpulkan sebelumnya. Itu berangkat juga dari visi misi yang udah saya bentuk. Struktur organisasi itu lahir, kalau secara singkat mungkin Bang ya, secara ringkas. Saya melihatnya ada 3 hal kunci yang harus kita perhatikan dalam kepengurusan. Ini kepengurusan alumni. Iya. Setelah sharing-sharing juga sama Bang Manan, sama Bang Rida, terus juga pengurus-pengurus yang lain, Bang Eko, beberapa nanyo-nanyo. Nah, sebenarnya itulah dapat sudut pandang 3 hal ini. Pertama, kenapa IAICJ ini bisa tidak sampai sekarang lah. Itu adalah adanya inkonsistensi dari kepengurusannya sendiri. Mungkin tahun pertama bagus, tapi tahun keduanya loss gitu, inkonsistensi. Nah, berangkat dari hal itu, saya mengejawantahkannya dengan
harus ada nih orang yang emang untuk ngurusin atau departemen yang ngurusin struktural kepengurusan. Oke. Misalkan dari Oke. sebagai pengikat yang bawa-bawanya, misalkan ini departemen ini, dan sekretaris jenderal itulah mengakomodir hal itu. Jadi kalau misalkan dibaca di sini sekretaris jenderal arahan strategi memberi dukungan pengelolaan manajemen kepengurusan kepada ketua umum, memiliki wewenang Berarti lebih ke internal berarti itu ya, internal kepengurusan ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita mau ngasih kebermanfaatan buat anggota, bagaimana cara mengakomodirnya. Nah, untuk supaya bisa hal itu terkomodir, kita butuh wakil ketua yang bidang keanggotaan dan kewilayahan ini. Oke, sih. Yang itu kan dibagi menjadi Departemen Hubungan Alumni dan Departemen Kewilayahan. Kewilayahan mengatur regional. Kenapa butuh Departemen Kewilayahan ini? Supaya regional itu kita bisa setidaknya kita bisa memberikan arahan yang jelas dan kita bisa ngasih pandangan regional ini dan itu proporsional juga ya. Misalkan ada regional yang masih dikit dan tersebar Kalimantan, nah itu udah isu kita maksudnya harus kumpul harus gitu-gitu kan. Jadi ya secara proporsional juga. Kemudian dia mengatur kayak kasih wejangan dasar lah untuk regional ini harus ngapain pelayanan kebutuhan. Jadi bisa bergerak serentak dan selaras. Dan itu tadi proporsional, tidak bisa gitu samain. Ada alumni yang misalkan anggotanya masih dikit, ada yang Jabodetabek yang kebanyakan orang kerja, tidak bisa kita suruh misalkan kita kasih ininya sama kayak persepsinya yang masih kuliah. Bandung misalkan yang masih mahasiswa kuliah Jogja gitu. Nah jadi itu tepat sasaran. Kemudian hubungan alumni. Nah di sini hubungan alumni yang saya definisikan adalah ada 3. Pertama adalah hubungan alumni sendiri, dari alumni ke alumni, bagaimana cara kita mengikat. Ya selain dari regional itu kita bisa kasih kebermanfaatan apa sih secara secara umum. Misalkan kita tadi adoin main futsal, misalkan ada ini atau adoin kegiatan kekeluargaan, misalkan turnamen game misalkan. Itu kan tidak perlu kita harus ngumpul di satu tempat tuh. Atau ya pokoknya bikin kegiatan-kegiatan yang bisa memuaskan hasrat kekeluargaan untuk keanggotaannya. Kemudian faktor kedua di hubungan alumni adalah sekolah. Nah ini yang penting. Karena menurut saya kita ini lahir dari sekolah yang sama, tapi kalau misalnya kita tidak punya hubungan yang pas dengan sekolah, itu bakal kita kehilangan identitas kita karena sekolah kita tidak berhubungan. Makanya ada departemen khusus yang menurut saya harus ada mengurus menjadi penghubung antara sekolah dan alumni. Itu tadi. Misalkan ada sekolah, ada info apa. Nah, kita udah bisa update dari hubungan alumni ini. Jadi kita udah ada orang yang sekolah ini nih, jadwal kan selamanya paling cuma dicari pas study tour kan, pas keluar. Nah, tapi misalkan ada sekolah ini lagi ada kegiatan ini, MOS nih, ada alumni yang bisa. Nah, itu kita bisa menawarkan hal itu juga ke sekolah. Kemudian faktor ketiga adalah calon alumninya. Nah, calon alumni ini adalah kalau saya bilangnya faktornya kalau bahasa organisatoris itu kaderisasi lah, tapi bukan kaderisasi yang kayak harus ikut kegiatan yang seperti itu, tapi lebih ke menanamkan stigma mungkin ya. Kalau alumni itu ada buat kalian. Jadi mereka merasa terikat dari awalnya udah merasa terikat. Kalau calon alumninya udah punya awareness yang tinggi kepada IAICJ, walaupun dia belum saya dulu terus terang IAICJ pas saya sekolah di Mance masih kan datang sekolah, wah keren nih alumni nih gitu-gitu kan. Jadi punya awareness yang kayak gitu udah bikin ikatan simpul sendiri gitu. Nah itu tadi. Jadi ada tiga hal yang di hubungan hubungan alumni ini, hubungan antar alumninya, hubungan dengan sekolah dan hubungan dengan calon alumni gitu. Terus lanjut terus itu kan tadi ada Bang kepengurusan, jadi kepengurusan yang konsisten udah ada sekretaris jenderal dan bidang yang
yang ada di sana. Nah, saya boleh Ya. menjabarkan. Sekretaris Jenderal ada Biro Humas dan Personalia, Ya. ada media, Mhm. ada administrasi dan keuangan. Administrasi dan keuangan ya secara general lah, Finance. Ya. administrasi, nah finance, mengurus keuangan, Medkominfo juga, Medikom kalau Mhm. itu bilangnya, media komunikasi dan Mhm. informasi ya kayak OA gini-gini, pokoknya informasi alumni. Nah, di sini ada mungkin yang menarik adalah Biro Humas dan Personalia. Kenapa Ya. ada Biro Humas dan Personalia? Pertama, ya itu tadi supaya kita nih tidak cuma dibilang eksis di internal, tapi juga eksternal kita butuh humas. Yang tadi Iya, iya. membuka cakrawala kolaborasi dengan pihak eksternal. Kemudian personalia di sini adalah HR. kita tuh punya resource yang besar, tapi Yes. kita tidak tahu di mana memanfaatkannya seperti apa. Nah, inilah fungsi personalia. Personalia di sini ya kalau misalkan dibilang kasarnya adalah mengurusin database. Jadi kita punya database, kita punya gambaran alumni tersebar di mana. Kita bukan cuma mengumpulkan, tapi kita juga memetakan dan kita bisa kasih akses ke anggota-anggota supaya itu mudah diakses buat alumni-alumni dan bisa dilihat secara jelas. Bisa jadi kalau sekarang malah orang-orang bilang masih semangat-semangatnya nih, aplikasi coba atau web atau secara sederhananya infografis baik gitu di OA. Di IG. Minimal ada pemetaan itu dan orang-orang tahu dan database ini bisa menjadi wadah kolaborasi awal. Benar. Undang ini aku tengoklah database. Wah, ada nih alumni yang sesuai dengan apa yang kriteria yang dimaukan. Ya udah diundang. Nah, itu kan kolaborasi. Itu titik salah satu dasar kolaborasi itu tadi. Kita tahu penyebaran alumni di mana. Aku nak ke Jogja nih, siapa ya bisa gue hubungin ya. Oh, di sini ada ketuanya ini. Udah ada informasinya. Oh, sih. Selain itu sama kayak yang Fadlan bilang tadi kayak meng-create wadah tadi gitu kan yo. Dari database tuh sebenarnya udah tergambar wadah sih yo. Iya. Jadi ya itu kan sebagai titik awal kolaborasi juga kan, Bang. Orang nengok itu, bisa lah, aku nak gini-gini ya tinggal nengok itu baik gitu. Jadi kita kasih pemetaan yang jelas untuk alumni ini, orang-orang hebat isinya gitu. Nah itu tadi. Kemudian konselin saya tadi kepengurusan yang konsisten. Kemudian yang kedua adalah pelayanan keanggotaan untuk mengikat para alumninya untuk merasa alumni punya manfaat. Yang ketiga adalah potensi. Potensi itu nih besar tadi. Itu belum ada yang sekarang jadi gubernur nih, tapi saya yakin 10 tahun ke depan ada lah, 20 tahun. Teguh katanya balik Rusia, nah jadi anggota DPR sih, Teguh. Iya kan, maksudnya itu tuh potensi yang sangat-sangat besar. Sekarang mungkin udah ada ya, tapi bisa lebih besar lagi ke depannya. Sih. Itu kenapa kita butuh departemen atau wadah untuk mengembangkan potensi alumni. Makanya saya bentuk Wakil Ketua Bidang Pengembangan Potensi. Tadi isinya keprofesian, sosial masyarakat, kewirausahaan. Keprofesian di sini mewadahi mungkin orang-orang yang punya satu profesi atau satu minat atau satu constraint ke sesuatu bidang. Misalkan dia bidangnya teknik, dokter, ya kita kumpulin mungkin bisa berkolaborasi itu kasih ke anak-anak adik-adik atau kayak mana. Kemudian kastrat nih mungkin kita bisa mewadahi orang-orang yang kayak mau berpikir. Nah, pentingnya ini kita mimpi Beo. Kalau ya itu kalau ya itu kalau ya itu gini udah eksis, udah diakui, udah ini senang lah ada sama alumni nih yang ini. Udah ada rasa marwah lah dari diri IEC gitu. Kita bisa ngambil sikap. Kita ngajak orang-orang yang mau misalkan ada isu sosial, isu terkini terkait alumni secara kecilnya dulu atau Indonesia secara keseluruhan, kita bisa sama-sama ngaji tentang itu atau apa masalahnya segala macamnya. Kita bisa kalau diperlukan mengambil sikap. Nah itu mimpinya dan sikap kita itu dipandang orang-orang sebagai wah ICJ udah ngambil sikap. Iya ICJ lah ngomong kayak gini gitu ya. Nah gitu. Sih. Dan itu bahas hasil dari kajian dengan orang-orang yang udah punya constraint tentang itu dan
mantap lah kalau misalkan saya ngebayanginnya ya. Kemudian ada sosial masyarakat. Nah, ini mewadahi pengembangan potensi kita dengan orang-orang yang senang bersosial. Terus terang saya pribadi senang ke tempat-tempat terpencil, bantu desa, ngebangun ini. Sangat senang lagi kalau itu berkelanjutan lah ya. Jadi kita punya Ya, legacy punya kayak di tempat itu. Nah itu. Kemudian Departemen Kewirausahaan. Saya ngelihatnya ya, ini berkaca pada kita pernah punya jaket alumni. Mungkin eksekusinya bisa dibilang cukup lah ya. Tapi kita bisa memanfaatkannya lebih. Jadi yuk dengan hal itu kita tengok orang-orang ternyata mau beli ini gitu. Dan itu sendiri udah menimbulkan sebenarnya aku nih pakai ini nih, wah ini aku YCJ gitu. Itu udah salah satu hal kecil membentuk eksistensi itu, Bang. Jadi ya kewirausahaan tuh bisa memanfaatkan hal itu dengan ya kita rebranding melalui wirausaha, kita bikin kegiatan mandiri usaha mandiri alumni gitu. Ya mungkin awal-awalnya kita tadi kayak bikin jaket segala macem. Tapi bisa kita lebih kembangkan lagi, bikin toko, bikin usaha emang yang formal segala macem gitu. Itu. Dari pengurusan. Kalau aku terlihat ribet mungkin ya itu tadi. Karena supaya maksimal, kalau ketua umum semuanya membawahi hal itu, ya itu tidak maksimal menurut saya. Jadi harus dikelompokkan dulu, apa masalahnya ini. Jadi ada orang yang membantu tentang ini, tentang itu. Seperti itu. Oke, jadi di sini sempat kagum sama penjelasannya dari Fadlan. Segitu kompleks, segitu lengkapnya dari sebuah organisasi dijelaskan, kayak mulai dari masalah eksternal, internal, pengembangan potensi diri, terus juga sampai tadi masuk ke ranah kasar tadi itu luar biasa sih, sampai kepikiran ke sana sih. Nah, tapi ini untuk menjalankan ini kan tentu nanti banyak tantangan. Apalagi ini kita kayak mulai bangkit lagi sih, ya ibaratnya kayak kita reborn lah gitu kan, dari yang 2 tahun ke belakang kita vakum gitu kan. Ini pasti tugasnya berat sih, ya sih. Nah, kira-kira pengen dengar kayak strategi khusus Fadlan untuk langkah awal memulai yang udah direncanakan ke kompetisi ini tuh kayak mana sih first step-nya kira-kira kayak mana? Tapi di setiap step by step menemukan kesulitan. Nah, pasti di sini juga Fadlan udah mengkaji lah ya, sudah melakukan riset tentang kegagalan-kegagalan bakal muncul. Nah, itu bisa cerita nanti yang pertama cerita first step-nya, yang kedua langkah-langkah yang kemungkinan gagal atau enggak yang menghalangi. Mungkin Fadlan bisa cerita deh. Oke. Pertama, untuk melangkah kita harus tahu dulu kita mau kemana. Nah, itu tadi makanya kita bentuk visi misi, arahan strategis, interpretasinya seperti apa dari latar belakang itu tadi. Nah, sekarang yang saya lakuin adalah mengumpulkan data sebenarnya, Bang. Kemarin saya sharing sama Angkatan 3 dari Bang Meki, gimana sudut pandangnya, terus menelpon secara pribadi beberapa misalkan perwakilan angkatan yang istilahnya saya rasa bisa memberikan pandangan yang general dari angkatannya. Sih. Kedepannya sih pengen diskusi antara angkatannya biar lebih kenal. Jadi bayangin ini kita udah punya bayangan dari beberapa orang tadi, tapi kita bisa ngasih bayangan lebih komprehensif lagi kalau kita punya forum. Nah, kemarin diskusi sama anak-anak angkatan 10, mereka sebenarnya mandang alumni seperti apa segala macamnya. Nah, dan dapat hal itu, keresahan hal itu dibungkuslah tadi dengan eksekusi yang matang dari program kerja. Kalau dari saya pertama adalah rebranding lagi. Karena alumni kita ini udah lama vakum. Rebranding dari media sosial, itu ada kan, ini pengurus nih, ini ada pengurusnya ya. Oke. Branding segala macam, kita tadi langkah awalnya ya kita bikin alumni ini tahu kalau YJJ ini punya kepengurusan. Nah, kemudian kita makanya saya membentuk wadah khusus, departemen khusus yang ngurusin kewilayahan supaya geraknya selaras. Kalau selama ini kan mungkin koordinator wilayah kan. Kalau misalkan
arahannya juga sebenarnya selama ini langsung ke ketua. Ya saya pengennya emang ada departemen spesifik yang ngurusin kewilayahan ini supaya Oke. minimal tidak lepas lah. Kalau misalkan ada orang, misalkan alumni Jogja misalkan, ada nih ketuanya, ya kita bisa ngarahin untuk milih ketua, kita kasih Oke. ini apa gini. Nah itu. Jadi memperkuat akar rumput dulu regional. Setelah rebranding juga memperkuat akar rumput, kita bikin alumni ini ada segala macam. Terus saya kebayangnya adalah kita punya mimpi gini, kita punya program gini, kita tawarkan dulu. Ini kita mau bikin kegiatan ini, kegiatan itu. Mungkin semacam proposal gitu. Proposal kalau kita nih mau ngadain kegiatan itu. Ya kalau menurut teman-teman bermanfaat, ayo sok kita sama-sama berkolaborasi kalau kita misalkan eksekusi. Tentunya itu tantangannya bisa sih. Dari pengurusan sendiri harus konsisten, harus teguh, harus dalam satu ikatan. Nah itu tantangan tersendiri. Kemudian juga itu tadi tantangan sebenarnya alumni itu punya kesibukan masing-masing. Oke sih benar. Ini mungkin pola pikir kita ya. Pola pikir kita adalah kalau misalkan udah ada ketua ya udah ketua baik gitu. Nah benar ya tuh. Pengurusnya ya udah. Iya. Nah dan pengurusnya juga tidak mungkin beberapa tempat di beberapa organisasi. Wah kalau ada ketua nih udahlah aku ini deh. Nah dan ketuanya dan pengurusnya juga tidak menyentuh orang-orang itu, jadi orang-orang itu ya udah bodo amat lah gitu. Penting udah ada gitu. Nah itu harus ada kayak menyentuh kita nih ada kegiatan kita ini gitu tuh. Jadi kita ngasih rebranding itu. Jadi kita mau ngelakuin ini, ngelakuin itu, disupport segala macam. Kemudian tantangannya juga sekarang mungkin dari kita tuh mengadakan dari yang ada dari yang sebelumnya udah ada nih keputusan terus ada. Nah beruntungnya adalah saya terima kasih mungkin ke teman-teman visioner yang udah ngebentuk pemilihan ini, jadi hype-nya lumayan lah, jadi orang-orang notice lah wah ada mau ke pemilihan kepengurusan. Nah itu menjadi salah satu modal bagi kepengurusan selanjutnya untuk mengumpulkan massa gitu. Dan disediain masa kampanye. Kalau saya pribadi memanfaatkan masa kampanye ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, bisa hubungin siapa baik ya biar kita bisa tepat sasaran nanti. Orang benar. Nggak bisa kita misalkan ngasih anak kecil es krim tapi sebenarnya dia pengen coklat gitu lah. Benar. Kalau ketika itu anak kecil semuanya tak suka es krim, nah kita kasih tanpa kita nanya. Das mungkin semua sih. Jadi ya mungkin itu langkah-langkah awalnya. Dan setelah itu saya secara kebayangin nanti adalah kegiatan-kegiatan yang ada sekarang, kayak kemarin sharing-sharing segala macam, itu lumayan yang datang kan. Maksudnya live IG, bahas tentang corona, terus bahas tentang karir juga kemarin. Nah itu lumayan juga yang datang, yang ikut juga lumayan. Nah kita sembari menyiapkan hal yang lebih terikat, kita juga sediakan itu dengan ya udah ini mau datang nih, kita kasih target sekarang misalkan tidak mulu-mulu lah 5% lah hadir, tapi kedepannya dalam 2 tahun kepengurusan ini pengennya yuk kalau bisa semakin banyak kita kasih target setiap kegiatan. Misalkan keprofesian ini kalau bisa semua orang profesi itu hadirnya 80%, 70%. Nah itu udah kita patok. Tapi kalau untuk sekarang ya itu sembari kita kayak apa ya, sembari kita menyiapkan, kita tetap kasih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin. Ini alumni bergerak nih, ini udah nih gitu. Jadi itu secara tidak langsung menimbulkan stigma kalau alumni ini bergerak gitu, dan eksis kepengurusannya. Oke, berarti tadi langkah awalnya memang kayak bukan menyaring sih, kayak mengumpulkan lah hasilnya, mengumpulkan apa yang diinginkan dari masing-masing alumni tadi, terus juga kayak dipetakan masing-masing sesuai kebutuhan dan juga baru merencanakan program kerja sesuai kebutuhan dan sesuai peta tadi, gitu kan ya? Kalau ringkasnya ya. Oke, udah jelas sih, udah cukup jelas dari yang awalnya kelihatan kompleks, tapi tadi penjelasannya Fadlan udah cukup jelas. Nah,
Ini kawan-kawan nampaknya dari tadi udah banyak yang berkeliaran. Tim suksesnya di sini masih ada 19-18 orang yang masih stay di live Instagram. Nah kali ini kayak kami ngasih kesempatan deh buat Fadlan buat meyakinkan lagi kenapa sih kami harus milih Fadlan. Oke, silahkan. Oke. Kalau dari saya pengennya sebenarnya ini salah satu juga ya masalah dari sharing-sharing. Kita tuh udah tahu potensi alumni gitu ini sebesar apa. Ya kita mungkin cuma memandang alumni ini sebagai ada silaturahim, tapi bisa lebih besar dari itu. Nah, kita bisa tadi yang saya contohin, kita bisa tanpa kita melakukan apapun nih, kita lulus udah ada alumni, udah ada gelar alumni, dan kita udah bisa terhubung dengan kakak tingkat kita yang di atas, dan kita punya gelar yang sama. Nah, IAICJ hadir untuk mewadahi itu supaya jejaring itu lebih jelas. Nah, itu salah satu manfaatnya. Belum lagi kalau misalkan kita udah merasakan kebermanfaatan yang real dari alumni ini, kita bisa berkolaborasi, membentuk kebermanfaatan, dan menyebarkannya ke orang lain. Siapa sih yang tidak senang ngasih manfaat ke orang lain? Sebagian besar pasti senang lah. Pasti senang. Apalagi kita orang-orang hebat, dia yang berkumpul di sini, tapi berjalan sendiri-sendiri, kenapa tidak kita kolaborasikan? Kita kolaborasikan, impact-nya lebih besar. Dan saya mengajak kawan-kawan, potensi kita tuh besar sebenarnya. Dan saya pribadi sangat ingin kita mencapai potensi kita tuh, kita bisa mencapai potensi kita yang maksimal. Jadi kalau misalkan FIFA itu kan ada potensial ininya kan, rating. Asik. Bisa itu potensial rating itu. Nah itu, makan mungkin bisa melebihi. Nah, semangat saya dari untuk alumni ini sebenarnya dari kesana, arahnya ke sana. Dan alumni ini banyak sekali manfaat. Dan kalau kawan-kawan yakin juga alumni ini potensinya besar, ayolah kita kolaborasi. Kita bikin alumni menjadi lebih besar lagi dari yang mungkin kita bayangkan sekarang cuma sekedar wadah silaturahim. Oke, itu oke, tapi kita bisa lebih besar lagi dari hal itu. Dan saya di sini punya semangat untuk membangunkan hal itu, dan saya sendiri juga tidak bisa sendiri. Makin banyak orang yang ingin berkolaborasi, makin besar impact yang bisa kita dapatkan. Bang. Oke, terima kasih Fadlan. Kita tepuk tangan dulu untuk Fadlan. Oke, mungkin ada yel-yelnya nih. Ada yel-yelnya nih. Ada. Oke. Kalau yel-yel udah ada sih, slogan, Pak. Jadi Oke, gimana tuh? Saya bikin slogan ini sebenarnya tuh pengennya memancarkan, menyalurkan rasa optimisme ya, semangat. Supaya kita nih bisa ngasih dan mengambil kebermanfaatan di alumni ini dan kemudian menyebarkannya. Kita udah merasa bermanfaat, wah aku pengen lah orang-orang ngerasain juga, nah kita nyebarin. Orang-orang yang kita sebarin juga merasa bermanfaat, wah aku juga nyebarin sampai menjadi tali rantai yang tidak putus. Jadi slogannya semangat bermanfaat. Oke, semangat bermanfaat. Oke, terima kasih Fadlan. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Oke, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu pokoknya, tetap jaga kesehatan, juga semangat bekerja. Besok libur ya? Besok libur. Besok libur, milih dah nih. Oh, jauh ke Jambi dulu kalau milih. Oh, enggak ada ikut, enggak ada milih ya. Oke, jadi kami ucapin terima kasih di sini bagi teman-teman yang dari tadi sekitar 30 orang, 33 yang nonton dari awal sampai akhir, kurang lebih 1 menit sudah berjalan bersama. Jadi sedikit disimpulkan tadi di sini ada rekan kita yang mencalonkan sebagai ketua IAIC periode 2021-2023. Tadi udah membawakan visi dan misinya. Kurang lebih tadi saya mengambil 3. Ada itu marwah, ada itu kolaborasi, dan ada itu bermanfaat. Nah mungkin yang belum membaca grand design, mungkin kembali lagi dibuka profil bio masing-masing, atau mungkin di grup angkatan juga udah disebarluaskan tadi. Mungkin bisa tanya-tanya melalui akun media sosial masing-masing. Kemarin juga udah ada Brainboot, sekarang juga hari ini ada Fadlan, silahkan ditanyakan masing-masing.
Oke, terima kasih Fadlan. Bisa Terima kasih banyak bisa juga. sip. Terima kasih sama-sama untuk yang udah hadir. Bisa menarik diri dari sini, bisa kan ya? Saya nak closing dulu. Oke, terima kasih Fadlan yo. Makasih Bang Oke. ya. Makasih semuanya. Ayo. Ayo. Oke, jadi itu udah selesai tadi, udah ngerosting enggak, Bang? Aduh. Mungkin nanti kita buat tadi saya katanya harus menyapu dari atas. Oke, di sini tadi udah ada Maulana Zuhelsyah. Oke, skincare apa tidak sih? Cuman air wudhu ya sih. Terus juga umbi-umbian. Yo, saya umbi-umbian. Tapi tadi di sini udah banyak, jangan Bang Aris ya lah, Bang Aris. Oke, terima kasih juga di sini udah banyak tim sukses yang udah hadir, baik alumni lah semua alumni udah join tadi yo. Kita harap apa yang disampaikan pasangan calon 01 dan 02 bisa kita nilai lagi siapa sih yang lebih pantas, siapa sih yang lebih layak. Sebenarnya kedua-duanya memiliki kesamaan, benar kata Alif tadi, sama-sama punya kumis. Oh, enggak sih. Sebenarnya sama-sama memiliki visi dan misi yang memajukan. Saya di sini melihat memang sama sih. Yang pertama mengusung kata-kata rumah, yang kedua mengusung kata-kata marwah. Yang satu mengusung kebermanfaatan, yang satu menyebarluaskan kebaikan. Kayak gitu kan yuk. Oke, lihat dulu deh. Nah, yang satu itu sama sih menyebarluaskan kebermanfaatan juga sih. Jadi sebenarnya tidak ada saling menjelekan satu sama lain. Kedua-duanya memberikan semangat baru, nuansa baru untuk IAIC ke depannya lebih baik. Jadi untuk informasinya, kapan pemilihan, kapan debat, itu mungkin bisa disaksikan langsung dalam waktu dekat. Nanti dari tim panitia sedang mempersiapkan teknis debat, kapan debat, teknis pemilihan, itu nanti bagaimana, apakah itu musyawarah, apakah itu voting, nanti bakal dijelaskan dan bakal diinformasikan ke grup angkatan masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Pokoknya kapan pemungutan suara, Bang? Nah, nanti untuk teknis pemungutan suara, apakah itu berupa musyawarah, apakah itu berupa voting langsung, nanti bakal diumumkan tim panitia panitia pemilihan. Yang jelas itu dalam waktu dekat. Yang jelas insya Allah tahun 2021 kita udah punya ketua IAIC yang baru. Oke, umbi-umbian ya Allah, umbi-umbian. Jadi jualan umbi sama black jam di sini yo. Semoga lancar dan bisa memajukan cindiki kita. Amin. Jadi cukup sekian dari kami. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir sampai saat ini, bertahan 17 orang yang udah menyaksikan, baik itu yang hari kemarin dan juga hari ini. Jadi tetap kami sarankan di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan seperti itu. Oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah pengucapan ataupun dalam tindakan. Apabila baju saya ya elah endorse tidak sih. Soalnya dari kemarin Zakwan nanya baju terus sih. Oke. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.